Dari zaman saya kecil rasanya juga masih ada stigma itu bahwa kalau perempuan tuh nggak perlulah sekolah tinggi-tinggi, nggak perlu pintar-pintar gitu ya. Nanti kan juga ujung-ujungnya di rumah. Menurut data dari UNESCO, itu di seluruh dunia itu kurang dari 30% peneliti perempuan. Yang kita perlu sih representasi perempuan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika itu untuk bisa lebih perempuan itu partisipasinya ditingkatkan. Bahwa semakin kita banyak tahu, ternyata semakin banyak juga yang kita nggak tahu. Nggak mungkin kita udah tahu suatu pengetahuan A dan kita berhenti di A. Akan ada sangat banyak sekali probabilitas lah di bidang ini kan. Kita di sini mengusung 3B ya dok ya, brain, beauty, behavior. Jadi bagaimana suatu komponen-komponen ini menjadi satu di dalam satu perempuan, dan setiap kita punya komponen 3B itu, dan kita punya kekuatan di masing-masing 3B itu. Tinggal bagaimana kita mau mengembangkan diri kita sehingga kita bisa mencapai potensi maksimal kita. Terus isunya juga masuk lagi ke climate change, dan itu semua yang nggak jauh-jauh dari sains dok. Itu jadi bikin aku yang semangat kalau oke, aku nggak cuma bisa berhenti di lab, tapi aku juga harus keluar dan aku bisa kontribusi apa di bidang-bidang itu tadi. Oke, apalagi sekarang di G20 juga Iya, isu climate change jadi betul perhatian dong. ya. Ya, transisi energi ya itu salah Mm-mm. satu dari pilar yang akan dibahas di G20. Jadi Marie Curie ini dia peneliti dan juga sudah mendapatkan Nobel di bidang kimia dan fisika. Jadi wanita pertama yang mendapatkan Nobel dan orang pertama yang mendapatkan Nobel di dua bidang tersebut. Semangat Marie Curie dan konsistensinya di bidang sains ini yang benar-benar menyemangati aku hingga saat ini dok. Dan harapannya juga nanti bukan hanya the next Marie Curie, tapi ya siapalah yang bisa juga menjadi tokoh sains Indonesia. Jadilah versi terbaik diri kalian sendiri. Itu semua mulai dari kepercayaan diri kita masing-masing. Kalau kita percaya dengan diri kita, apapun tantangan, apapun rintangan, ataupun perkataan yang mungkin bisa menjatuhkan kita, tapi kita adalah orang pertama yang paling tahu diri kita sendiri. Jadi investasi terbaik adalah di diri kalian, karena kalian adalah aset terbaik di dalam hidup kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetiakawanan sosial. Sahabat-sahabat Karang Taruna, jumpa lagi tentunya dengan saya, Baiti Adheti dalam acara Karpods, Karang Taruna Podcast. Karang Taruna Podcast adalah acara yang mempersembahkan inspirasi-inspirasi dari narasumber-narasumber yang tentunya sangat luar biasa. Di hadapan saya saat ini telah hadir seorang perempuan cantik, ya, dan juga seorang saintis. Tentu kan penasaran ya ketika dibilang perempuan cantik, saintis, wah siapa gerangan ya? Nah, tapi sebelum itu tentu saja nggak boleh lupa nih teman-teman, udah pada subscribe belum nih channelnya Karang Taruna Provinsi Banten? Kalau belum, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga komen, nyalakan juga belnya supaya nggak ketinggalan, karena acara kita nih terus-terusan nih. Baik, saya ingin menyapa dulu narasumber kita. Tadi saya sudah kasih bocoran ya, seorang yang sangat cantik, ya, seorang saintis juga, yang bernama Chrissy Francisca Olivia Rugian. Chrissy ini kelahiran di Tangerang Selatan, 17 Oktober 1997. Wah, masih muda banget ya. Saya jadi minder ya, udah tua banget nih kayaknya. Chrissy ini adalah tadi ya seorang saintis yang sekolahnya jauh nih, sahabat-sahabat. Sekolahnya di United Kingdom dari University College London, dan jurusannya adalah di Master of Science Biomedical Engineering. Wah, keren banget. Chrissy juga lulusan S1-nya dari Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Natural Science dari Universitas Indonesia. Tentu udah nggak asing lagi ya. Nah, saat ini Chrissy ini adalah seorang Putri Indonesia Banten 1 2022 yang punya segudang prestasi.
Mari kita langsung sambut ya narasumber kita. Halo Krisi, Halo Dok, apa kabar? baik, selamat siang ya Dok ya, selamat Siang, siang. ya oke. Baik, puji Tuhan. Iya, tadi aku tuh sampai baca CV-nya ya, itu wow banget deh. Belum ketemu aja tuh baca CV-nya udah bangga banget gitu ya, apalagi seorang putri Indonesia dari Banten loh teman-teman ya. Nah, Krisi tolong ceritain sedikit dong tentang biodata Krisi ya. Ini kan teman-teman mungkin belum tahu gitu ya. Ya, Kemudian juga tentang background dan khususnya aktivitas saat ini. oke, siap. Terima kasih juga untuk teman-teman Karang Taruna, dan terima kasih juga terutama kepada Yayasan Putri Indonesia dan juga Musika Ratu karena boleh memberikan Krisi kesempatan untuk menjadi Putri Indonesia Banten 1 2022. Dan tadi seperti yang sudah disebutkan dokter juga, kebetulan saya baru saja, puji Tuhan, menyelesaikan studi saya di Master of Science Biochemical Engineering dari University College London, dan untuk S1-nya di Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia. Jadi saya sempat bekerja 2 tahun di bidang supply chain setelah lulus dari S1, lalu kemudian melanjutkan S2 saya, dan untuk saat ini terpilih yang menjadi Putri Indonesia Banten 1 dan juga mengerjakan beberapa proyek di University of Cambridge secara online karena di Inggris ya, jadi mengerjakannya secara online, dan ya sekarang aktif sebagai Putri Indonesia Banten 1 2022. Tentu saja ada kegiatan-kegiatan dengan pemerintah dan juga dengan komunitas di Tangerang Selatan dan juga Provinsi Banten, dan tentu saja tidak henti-hentinya untuk menyuarakan bagaimana kita perempuan yang bergerak di bidang sains. Terima Luar kasih. biasa ya. Tentunya dengan segudang aktivitas saat ini ya, pasti banyak banget ketemu banyak orang Iya dan dong. pasti banyak orang yang bertanya ya. Iya Saya dong. juga mau tanya nih, Gimana dok? alasan dan motivasi mengikuti ajang Putri Indonesia apa sih? Oke. Kalau motivasi ya dok, jadi sebenarnya aku udah nonton Putri Indonesia itu dari kecil, malah bisa dibilang dari SD udah nonton di TV, dan ya kalau pada saat itu sih masih ngeliatnya wah acaranya megah dan perempuannya ya ikut cantik-cantik, jadi aku dalam hati bilang aduh kakak-kakaknya cantik-cantik mau juga di panggung Putri Indonesia gitu ya dok ya. Dan ibaratnya makin dari tahun ke tahun semakin aku juga bisa mengerti ya kalau mereka ini bukan hanya perempuan-perempuan yang cantik secara penampilan, tapi mereka semua itu beragam Dok, latar belakangnya. Ada yang memang bergerak di bidang kesehatan, teknik, sains, lingkungan, sosial, dan mereka semua itu punya sesuatu yang mau mereka bawakan, dan bagaimana sih bisa, merepresentasikan perempuan dan juga bisa membawa nama baik Indonesia di ajang internasional nantinya. Dan intinya mereka semua ini meskipun dari provinsi berbeda, kepercayaan yang berbeda-beda juga, tapi mereka satu, mereka mau melihatkan juga kepada masyarakat kalau kita ini perempuan berdaya, kita perempuan mandiri, dan kita perempuan yang bisa maju. Jadi itulah yang menjadi motivasi aku juga dok. Ditambah lagi, karena aku juga berasal dari bidang sains, ya aku merasa kalau kita perlu sih representasi perempuan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika itu untuk bisa lebih perempuan itu partisipasinya ditingkatkan dok di sini. Kenapa penting? Karena kita aja nih sekarang lagi menghadapi COVID-19. Itu semua orang-orang yang bergerak di bidang sains atau STEM ya, kalau bahasa Inggrisnya science, technology, engineering, mathematics. Nah dari situ ya dalam beberapa tahun ke depan kita nggak mungkin bisa lepas dari bidang-bidang tersebut. Jadi ya dari situ harapannya bisa lebih menyuarakan tentang isu-isu tersebut, dan harapannya representasi dan partisipasi perempuan di bidang sains bisa lebih meningkat. Wah, luar biasa ya. Jadi nggak hanya terkait cantiknya ya, karena sebenarnya definisi cantik juga tidak sempit ya, Krisi ya, Ya, setuju nggak? luas Luas sekali sekali dok, ya. luas sekali. Perempuan yang pinter juga cantik gitu ya. Betul, Itu betul. sangat merepresentasikan kecantikan yang lebih mendalam, lebih hakiki ya kalau Lebih bisa kita hakiki bilang ya. bahasanya. Benar, benar, benar. Oke, nah saya dengar nih Krisi mengusung ada 3 kata sebagai slogan untuk menggambarkan seorang Krisi ya, yaitu curious, humble, dan insightful. Ceritain Oke. dong. Tentang curious, humble, insightful ya dok ya. Jadi nama lengkap aku Chrisye Francisco Livina Rugian, tapi untuk teman-teman yang udah lebih dekat, keluarga itu panggil aku Ici gitu. Jadi ICHI. Jadi waktu untuk
kita harus kira-kira apa sih 3 kata yang menggambarkan diri kita. Jadi aku berangkat dari panggilan aku itu tadi, Ichi, ICHI. Jadi terus aku terpikiran kata-kata, jadi I-nya itu I am, CHI curious, humble, insightful. Nah, sebenarnya 3 kata ini berkesinambungan, Dok, dan menurut aku berhubungan dan benar-benar menggambarkan diri aku. Jadi semua berawal dari curiosity. Aku pun belajar sains ini, curious di sini ya, kita sebagai saintis dan dokter juga pasti yang bergerak di bidang kesehatan, nggak mungkin kita udah tahu suatu pengetahuan A, dan kita berhenti di A, pasti kita mikir cara A1, A2, A3, atau A11, A12, dan itu eh, akan ada sangat banyak sekali probabilitas lah di bidang ini kan yang bisa kita kembangkan. Jadi aku mikir semua harus berawal dari keingintahuan diri aku dulu. Dan dari keingintahuan diri aku, semakin banyak ilmu yang aku tahu, semakin aku diajarkan untuk rendah hati, humble. Jadi semakin banyak ilmu yang aku dapat, semakin aku sadar ternyata banyak banget yang aku nggak ketahui di dunia ini. Jadi itu yang bikin aku semakin rendah hati, itu yang bikin aku untuk mau terus belajar. Dan sudah curious, humble, dari kedua kata ini ditutup dengan insightful. Insightful adalah memberikan informasi. Jadi gimana sih dari keingintahuan aku dan aku bagaimana caranya untuk tetap rendah hati dengan pengetahuan yang sudah aku miliki dan yang akan aku pelajari terus, gimana aku bisa membagikan itu ke orang lain. Jadi makanya curious, humble, insightful ini adalah suatu perpaduan lah yang menggambarkan diri aku, bagaimana aku mau berkontribusi kepada sesama, dimulai dari diri aku sendiri. Wah, keren banget ya. Jadi, sahabat-sahabat Karang Taruna, jangan lupa Ichi. Curious, Ichi. humble, Ya, insightful. I am Ya. curious, humble, insightful. Tuh, vote ya. Nanti kita ingetin lagi untuk vote ya. Siap. Oke ya. Tadi saya setuju banget ya, bahwa semakin kita banyak tahu, ternyata semakin banyak juga yang Semakin kita banyak nggak kita nggak tahu. tahu. Iya kan ya, Dok, kayak gitu ya? Betul banget. Dan itu akhirnya memang gambaran yang masih ingat gak kita selalu diingatkan ada semboyan semakin yang padi itu Iya, semakin berisi semakin merunduk. Nah, Betul, itu betul. relevan banget ya. Setuju. Dan memang di dunia sains itu sebenarnya karena tidak banyak sorotan dari dunia luar mungkin ya. Orang nggak banyak tahu di dalamnya itu sebenarnya banyak orang luar biasa gitu ya. Mungkin Betul, hal-hal betul. yang kita konsumsi sehari-hari atau Iya. kita gunakan sehari-hari sebenarnya berasal dari pemikiran para saintis ini ya. Setuju, Dok. Dan para saintis ini diantaranya adalah perempuan-perempuan luar biasa. Setuju, Dok, betul. Di antaranya ada dokter juga dong. Oh, iya. Amin, amin. Oke, Ici, sebagai seorang saintis ya, apalagi nih bidangnya di Master Biomedical Engineering. Ya. Ini kan identiknya dengan laki-laki nih ya, Oke. engineer gitu ya. Engineer. Kenapa ikut kontes kecantikan? Oke. Jadi mungkin tadi yang udah pas kita kenalan di awal juga, Dok, ya. Kontes kecantikan. Kalau menurut aku, kecantikan itu luas. Tadi kita juga udah bahas ya, Dok, ya. Kecantikan itu nggak ada satu definisi pasti. Aku mungkin punya definisi kecantikan menurut aku, dan dokter pun juga punya definisi kecantikan sendiri. Dan mungkin aja juga di masyarakat atau di komunitas-komunitas tertentu akan ada arti kecantikan itu sendiri. Makanya kalau dari aku sendiri, aku percaya kalau kontes kecantikan ini juga bisa menunjukkan kecantikan kita dari berbagai sisi diri kita. Dan itu nggak hanya berhenti di penampilan kita. Makanya aku benar-benar selalu yang menjadi motivasi aku adalah kecantikan itu bisa juga dari apa sih yang menjadi semangat kita gitu. Jadi kalau aku semangat di bidang sains ya di lewat kontes kecantikan ini semangat untuk terus bekerja dan berkontribusi di bidang sains yang mau aku terus bawakan. Dan harapannya juga dari kontes kecantikan ini bisa juga ya kita itu bisa lihat kalau ya perempuan itu juga kita lebih dari apa yang kelihatan dari luar gitu. Kalau kita punya passion, kita punya mimpi, kita punya tujuan dalam hidup kita. Dan ya itu yang menjadi akhirnya motivasi aku untuk juga untuk di kontes kecantikan ini kalau ya kita lebih dari apa penampilan kita lebih dari mungkin perkataan orang dan ya kita bisa membuktikan diri kita bukan untuk orang lain tapi untuk perkembangan diri kita sendiri. Dan sebenarnya ajang ini juga menjadi ajang untuk memotivasi ya Betul, para setuju. perempuan-perempuan di luar sana khususnya yang sebenarnya punya kemampuan. Yes. Tapi mungkin masih ragu atau masih malu untuk menunjukkan Iya, kemampuannya gitu aku ya. setuju, Dok. Karena memang menurut aku ya itulah tugas putri gitu. Mungkin kita belum bisa melakukan hal-hal yang besar karena mungkin kita juga tidak berada di bagian pemangku kebijakan.
atau pembuat kebijakan. Tapi di sini ya tugas kita adalah itu tadi Dok, motivasi, inspirasi, itu yang bisa kita berikan. Jadi aku pun selama perjalanan sejauh ini menjadi Putri Indonesia Banten 1 2022, dapat juga beberapa, message atau pesan di DM ya Dok ya, dan itu aku kadang terharu sendiri misalnya kalau mereka bilang ada, "Kak, I really look up to you," atau, "Kakak inspiring sekali, aku juga jadi semangat deh, aku juga, sekarang lagi ambil fisika loh Kak," misalnya di kuliah ya, "Aku lagi," kemarin tuh yang ada aku ada yang ambil fisika, ada juga yang lagi ambil kimia, dan mereka merasa diwakili jadinya Kak di Putri Indonesia ini, kayak, "Oh ada loh seseorang yang seperti aku di Putri Indonesia, kalau dia bisa, aku juga pasti bisa." Mungkin ya 1, 2 pesan seperti itu, tapi aku jadi ya itu jadi bikin aku semangat ya Dok ya, kalau ternyata aku bisa juga membuat perubahan, dan itu semua juga terima kasih ke Yayasan Putri Indonesia bisa memberikan aku wadah ini, gitu. Jadi luar biasa ternyata dengan, Chrisye mengikuti ajang ini justru banyak banget ya, dapat inspirasi balik kali ya dari Betul betul yang Dok. mereka mungkin belum terlihat dalam sorotan kamera Iya, ataupun belum muncul, padahal prestasinya sebenarnya prestasinya luar luar iya biasa. bener Dok, jadi Apalagi di bidang sains gitu lagi ya. di bidang sains, betul Dok. Jadi ya aku benar-benar mereka merasa terinspirasi oleh aku, tapi justru aku malah terinspirasi oleh mereka gitu Dok, dengan semangat yang mereka punya juga, dan jadi ada terbentuk suatu apa ya Dok, lingkaran suportif. Padahal mungkin kita belum pernah ketemu ya Dok ya, dan hanya lewat media sosial, tapi ya itu ya aku sangat terasa ya Dok, dan itu yang jadi motivasi aku untuk aku terus bertekad berjuang di Putri Indonesia ini. Jadi lebih semangat lagi Jadi lebih tentunya ya. semangat pastinya pastinya pastinya. Oke. Nah, ini kan Ici mengusung misi dalam hashtag Women Women in in Science. Science. Wah, ini saya pas denger aja, aduh, kayaknya Terpanggil ya Dok? terpanggil ya, represent banget nih gitu ya. Terpanggil ya Dok ya? Nah, advokasi apa saja sih yang udah Ici lakukan untuk mengusung misi Women in Science ini? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang advokasi ya Dok, advokasi adalah, apa yang mau kita suarakan, apa yang mau kita perjuangkan. Dan aku merasa ya mulai dari bahkan riset yang sudah aku lakukan, dari S1 aja itu juga udah menjadi advokasi aku Dok, dengan aku belajar dan dengan aku melakukan riset, aku menyumbang sesuatu atau menyumbang ilmu yang mungkin ya hanya dalam jumlah kecil ya, tapi ya itu udah menjadi sesuatu yang bisa aku kontribusikan. Itu satu, jadi lewat riset yang sudah aku lakukan mulai dari S1 kemarin dan juga di S2, dan yang kedua lewat, jadi aku kebetulan baru aja melakukan juga Dok, di RW aku sendiri, di RW 15, itu eksperimen dengan anak-anak, jadi eksperimen kita buat lava lamp Dok. Jadi kalau dokter tahu ada lampu yang, apa sih itu yang ada bisa bergerak-gerak lah isinya, itu jadi bikin lava lamp sama mereka, itu antusiasnya Dok mereka, aku ngeliatin mereka juga jadi terharu sendiri ya Dok ya, mereka apalagi kalau anak-anak itu kan mereka tuh sangat suka dengan warna-warna ya Dok ya. Jadi kita main sebenarnya cukup simpel Dok, dan itu memang bahannya juga food grade ya, cukup campurin air, minyak, dan pewarna sama tablet effervescent. Udah gitu mereka mungkin kalau menurut kita orang dewasa itu simpel banget ya, kayak apa gitu ya, tapi kalau buat anak-anak tuh ya mereka reaksinya mereka waktu lihat itu, wah senang gitu, dan makanya menurut aku ya itu penting lah untuk mengajarkan sains ya lewat hal-hal sederhana, lewat eksperimen sederhana, supaya nantinya mereka juga tertarik untuk belajar sains itu sendiri. Nah itu kedua. Dan yang ketiga tentu saja lewat ini ya Dok, karena kita mungkin juga lagi pandemi ya. Jadi puji Tuhan juga diberikan kesempatan untuk menjadi pembicara, untuk sharing, atau bahkan bisa juga di sini dengan teman-teman Karang Taruna sharing untuk ya terus untuk menyuarakan, untuk terus berbagi dan memberikan motivasi untuk sesama. Jadi itu Dok bentuk-bentuk advokasi yang sudah dilakukan sejauh Iya. ini. Apalagi seorang Chrisye ini ternyata udah jago banget nge-MC loh. Sahabat-sahabat Karang Taruna. Ini abis ini kayak gantian ya. Boleh nanti ya Dok ya. Boleh nanti collab ya. Oke. Tentunya dalam mengusung Women in Science, ya, yang mana orang mungkin masa sih bisa nggak sih? Gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang sifatnya suportif gitu ya dari orang-orang yang biasanya optimis ya. Iya, Wah yang keren optimis. banget tuh, bagus Oke, banget bisa oke, gitu ya. gitu. Tapi biasanya juga kan tetap adalah sedikit mungkin hambatan atau kita bilang tantangan ya. Ya, betul. Bisa diceritain nggak? Oke, kalau dari tantangan sendiri ya Dok ya.
sebenarnya aku pun juga mengusung Women in Science ini juga nggak ucuk-ucuk, oh karena aku dari kimia, aku dari teknik biokimia, mau angkat Women in Science. Tapi memang datanya itu ada dok. Jadi menurut data dari UNESCO, itu di seluruh dunia itu kurang dari 30% peneliti perempuan yang ada di dunia ini itu dok. Dan ya berangkat dari data itu, dan mungkin dokter juga apalagi ya udah sebagai dosen pasti kalau udah lihat data nggak mungkin dong kita berhenti liatin aja itu data. Maksudnya datanya itu Betul, kan betul. pasti ya kita akan analisa gitu, apa yang bisa kita lakukan dari situ. Jadi ya dari angka yang udah ada itu ya aku mikir, oke, mungkin kita masih kurang representasi perempuan. Tapi kenapa, apa yang menyebabkan hal itu? Ini dari jurnal-jurnal yang aku baca, website UNESCO itu sendiri ya, salah satu di antaranya kurangnya mungkin itu, juga dari keluarga dok, dukungan dari keluarga, dan juga kurangnya, role model atau representasi, perempuan untuk di bidang tersebut. Dan juga kalau nanti dia sudah berkarir, ya kira-kira, bagaimana sih, perusahaan atau lingkungan kerja dia bisa mendukung supaya, perempuan ini bisa lanjut berkarir. Jadi menurut aku itu semua berkesinambungan dok. Jadi, halangan itu banyak sekali ya, tapi itu benar-benar bisa mulai dari keluarga, bisa mulai dari, lingkungan pekerjaan, dan jadinya dari tantangan-tantangan tersebut, beserta juga mungkin dengan adanya, stigma ya mungkin yang masih ada, itu tentu saja yang masih menjadi tantangan untuk kita ya Dok, untuk bisa, meningkatkan partisipasi perempuan di bidang tersebut. Makanya itu, ya penting sih kita mulai dari sekarang ya untuk, ya terus menyuarakan dan ya untuk terus bisa, menunjukkan memotivasi lewat ya kita ini Dok yang benar-benar bisa, yang bisa membawakan pesan ini ke masyarakat, supaya ya nggak cuman angka itu naik, tapi ya kita bisa mengurangi gender gap yang ada di dunia STEM ini, gitu. Karena memang gender gap ini menjadi isu yang cukup signifikan di dalam profesi saintis ya. Eh, Tidak banyak ya perempuan-perempuan yang menjadi peneliti ya. Tapi tentunya hal ini tidak bisa kita diamkan ya. Iya, Kita betul apalagi betul. sebagai perempuan-perempuan nih gitu ya. Harus kita perjuangkan. Kita harus sama-sama saling mendukung ya. Juga tadi menyebarkan informasi bahwa kamu bisa kok jadi saintis gitu Betul, ya. betul, betul Dalam dong. bidang apapun Betul, ya, betul. tidak terbatas misalnya, oh ini bidang hanya untuk laki-laki saya, ternyata enggak Iya, juga lah. enggak juga. Nih Krisi aja biomedical engineering loh ya. Iya, banyak. Pasti teman-temannya banyak Iya, laki-laki ya. banyak laki-laki. Jadi aku juga lupa sih. Tapi kalau dipersenin juga ya kurang lebih dari satu angkatan aku tuh ya 30%-nya lah yang perempuan gitu. Tapi kembali lagi balik ke lingkungan, lingkungan aku juga ya puji Tuhan cukup cukup suportif lah untuk misalnya laki-lakinya juga nggak ada yang sampai merendahkan atau gimana. Cuman balik lagi kan datanya juga sudah ada ya dok ya. Betul. Kita perlu ya kita masih perlu improve lah untuk di hambatan-hambatan itu tadi gitu. Baik, keren banget nih. Nah, tadi kita bicara tentang ada stigma di Oke, masyarakat ya. oke. Ini rasanya stigma ini dari zaman saya masih kecil ya. Mungkin Ici belum lahir ya. Oke, jangan dong. Dari zaman saya kecil rasanya juga masih ada stigma itu bahwa kalau perempuan tuh nggak perlulah sekolah tinggi-tinggi, nggak perlu pintar-pintar gitu ya. Nanti kan juga ujung-ujungnya di rumah. Nah, stigma itu juga ternyata juga mewarnai ajang-ajang kontes kecantikan ya. Di mana stigma ini berkelanjutan terhadap perempuan bahwa itu hanya sekedar ajang untuk eksploitasi perempuan. Bener nggak sih, Ci? Kalau dari aku sendiri ya dok, kembali lagi orang itu memiliki kebebasan berpendapat. Mereka pun punya hak juga untuk memberikan opini mereka. Apalagi kita hidup di negara demokrasi ya dok ya. Jadi menurut aku it's perfectly fine for people to think about that, dan mereka juga berhak kalau mereka juga berpendapat seperti itu. Tapi yang pasti kita di sini kita juga memiliki wadah di Putri Indonesia ini ya. Apa yang mau kita bawakan adalah kita ini perempuan yang bisa bergerak di berbagai macam bidang, dan kita memiliki suatu semangat atau suatu passion ya untuk yang memperjuangkan apapun itu yang menurut kita menjadi concern kita gitu dok untuk di masyarakat tuh. Jadi menurut aku justru semakin banyak perempuan yang juga bisa berkarya di bidang mereka, dan itu nggak terbatas di Putri Indonesia ya dok. Mungkin dokter juga sebagai akademisi itu sebagai atau mungkin sebagai peneliti juga ya dok ya, itu pun juga sudah sebagai bentuk kontribusi kalau ya kita ini perempuan nggak cuman oke cantik gitu. Dan kalau untuk terkait kontes kecantikan itu sendiri juga
kita di sini mengusung 3B ya Dok ya, Brain, Beauty, Behavior. Jadi bagaimana suatu komponen-komponen ini menjadi satu di dalam suatu perempuan, dan setiap kita punya komponen 3B itu, dan kita punya kekuatan di masing-masing 3B itu. Tinggal bagaimana kita mau mengembangkan diri kita sehingga kita bisa mencapai potensi maksimal kita. Oke ya. Jadi kondisi di masyarakat itu sebenarnya ya mungkin karena belum tahu aja ya. Belum tahu, Belum tahu, makanya belum penting. nonton. Oh, Jadi harus nonton nih sahabat-sahabat Karang betul, Taruna ya, betul, acara Putri Indonesia yang sekarang ini. betul. Dan sebenarnya dari dulu juga ya, Iya, itu iya, mengusung tadi ya, betul. Brain, Brain, Beauty, Beauty, Behavior Behavior. itu selalu Ya, gitu ya. betul. Jadi nontonnya yang lengkap ya. Dan betul Dok, dan puji Tuhan juga ya, karena awalnya kan kita acaranya akan diadakan di Maret Mm-mm. dan diundur bulan Mei ya. Jadi semakin banyak rangkaian acara yang diberikan oleh Putri Indonesia juga Dok. Salah satunya kita juga ada kegiatan untuk kita bisa mengemas advokasi kita dan Oke. apa sih pesan yang mau kita bawa ke masyarakat lewat Putri Indonesia. Dan dari situ mungkin dokter juga bisa lihat nanti ya di Instagram @officialputriindonesia. Jadi 45 finalis ini ya mereka mengemas advokasi mereka ya dengan cara mereka masing-masing di provinsi mereka masing-masing, dan aku pun nonton itu juga ya bangga ya Dok ya, kita bisa menjadi bagian atau komunitas perempuan-perempuan hebat dan berdaya, dan itu Dok di bidang mereka masing-masing, di bidang yang sangat beragam yang juga menggambarkan Indonesia yang sangat beragam. Oke, jadi jangan lupa nonton ya sahabat-sahabat Karang Taruna, tapi jangan lupa vote juga ya. Oke, dan ternyata di dalam ajang ini justru Chrissy menemukan juga teman-teman perempuan-perempuan juga dengan prestasi yang luar biasa ya. Ya tentu saja Dok, betul. Dan itu benar-benar dari 34 provinsi di Indonesia, totalnya ada 45. Ya aku jadi benar-benar bukan cuma kenal mereka si Putri ini ya Dok, tapi kenal juga provinsi mereka, dan itu bisa kita kenali dari video profil masing-masing Putri ini. Jadi benar-benar Putri Indonesia ini benar-benar ya menunjukkan, selainnya memang kita perempuan yang ya perempuan mandiri, perempuan yang berkarya di bidang masing-masing, tapi juga bagaimana kita bisa mempresentasikan atau mempromosikan provinsi kita masing-masing gitu sih. Oke, jadi mengusung sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika juga Bhinneka ya. Tunggal Ika. Betul banget. Oke, berikutnya kita pengen tahu nih, pencapaian terbesar dalam hidupnya Chrissy apa sih? Pencapaian terbesar di dalam hidup aku. Mungkin aku bisa bilang lulus dari kemarin yang S2 atau postgraduate ini ya Dok ya. Karena kalau menurut aku sendiri itu juga bukan perjalanan yang mudah. Aku pun di awal juga sempat kesulitan ya Dok ya, maksudnya untuk menekuni kimia ini. Karena maksudnya aku pun juga awalnya pun juga nggak sengaja sih mau masuk di bidang kimia ini kan. Itu karena dulu guru kimia aku ibaratnya tanda kutip menjebloskan lah gitu untuk ikut OSN ya, Olimpiade Sains Nasional Kimia. Dari situ kesulitan sekali Dok, memang kesulitan, bahkan pas S1 pun juga aduh ini kenapa ngambil kimia, malah awalnya kayak duh ganti jurusan aja kali ya, kok ini pusing banget. Kepikiran. Beneran Dok, sempat kepikiran kayak aduh ini strukturnya bikin pusing, reaksinya bikin pusing, laporannya banyak banget, pokoknya bener-bener sampai ada di titik aduh apa ganti jurusan aja gitu ya Dok ya. Tapi ya waktu itu ya aku kembali lagi kayak ada semangat di dalam diri aku yang bilang ini jurusan aku ini tuh akan bermanfaat sekali di masa depan nanti gitu. Jadi ya itu yang menjadi semangat aku, dan makanya dengan bahkan aku bisa lulus master aja itu udah menjadi suatu pencapaian tersendiri, dan ya harapannya juga itu bisa orang tuaku juga bisa bangga lah Dok. Jadi itu tadi orang tuaku bangga juga pencapaian lah. Pencapaian banget ya. Oke, nah bicara tadi tentang pencapaian di S2 ini, ceritain dong sama kita tentang penelitian S2-nya. Oke, penelitian S2 Dok. Mungkin aku nggak perlu bahas secara rinci judulnya ya Dok ya, karena ribet pusing pasti. Tapi intinya tentang produksi vaksin COVID-19. Tapi kebetulan karena memang lagi pandemi ya Dok ya, jadi kita mungkin belum berkesempatan untuk langsung ke laboratorium untuk benar-benar riset semuanya. Tapi kita diberikan kesempatan untuk membuat suatu struktur desain. Jadi mulai dari bagaimana kita mau mengembangkan vaksin yang dari skala kecil ke skala besar. Oke. Dari situ jadi gampangnya misalnya
kalau kita punya untuk yang si vaksin ini 1 mili, si bibitnya ini 1 mili, Hmm. gimana kita mau kembangkan biar dia bisa jadi let's say 100 liter untuk kan nanti kan mau didistribusikan ke misal di satu negara mau produksi dan mereka mau distribusikan ya dok ya. Jadi bagaimana dari skala kecil ke skala besar. Jadi bukan cuma dari kalkulasinya itu aja, tapi kita juga mempertimbangkan aspek keselamatan, economical aspek atau aspek ekonominya juga. Jadi saat kita mau mendirikan si pabrik untuk memproduksi vaksin ini, faktor-faktor apa aja sih? Mulai bahkan dari denahnya, denah Oke. kita mau bikin misal bioreaktornya mau di sini, alurnya, alur pekerjanya lewat mana? Safety level ya. Iya safety level betul betul banget. Jadi BSL ya kalau dokter biosafety level mungkin itu kita bahas nanti ya dok ya. Jadi benar-benar yang serinci itu mulai dari denahnya, flow personalnya dan aspek ekonomi, stakeholder dan bahkan sampai aspek manajemen risikonya juga. Jadi kurang lebih itu sih dok. Jadi secara garis besarnya. Oke. Complicated but interesting ya. Iya, pasti dong dok. Makanya kan jadi terus pengen belajar. Oke. Dan tentunya manfaat banget ya, apalagi penelitian tentang vaksin ini di era pandemi ini memang sangat dibutuhkan. Iya. Dan Indonesia memang butuh nih saintis-saintis seperti Krisi ya. Amin, Kita amin tunggu dong. nanti kiprahnya di dunia penelitian Indonesia Siap, ya. siap. Mudah-mudahan nanti diajak gabung di BRIN ya. Wah, nanti ditunggu kali ya dok Ditunggu ya. ya. Setelah Putri Indonesia. Oke, Siap, siap, dok. baik. Nah, selain tadi kaitannya dengan bidang sains ya, kalau nggak salah kan Ici juga udah banyak berpartisipasi di terkait isu-isu pendidikan, isu-isu lingkungan. Bisa tolong diceritain nggak, kenapa sih hal itu menjadi penting? Kalau dari aku sendiri dok, aku selalu percaya meskipun aku saintis dan itu erat dengan yang namanya saintis itu lab ya dok. Jadi kita kerjanya pagi sampai malam di lab terus dan berkutat di situ aja. Aku selalu percaya kita sebagai saintis itu kita juga bisa berkontribusi di luar laboratorium itu sendiri. Jadi ya itu tadi dok, makanya aku juga senang lah menyentuh isu-isu pendidikan ataupun lingkungan dan senang karena memang ya itu pun juga nggak jauh-jauh dari bidang sains itu sendiri dok. Jadi kebetulan dipercaya juga misalnya untuk sharing untuk tentang kenapa sih pendidikan itu penting dan pendidikan itu juga nggak cuman secara formal tapi secara informal dan bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan itu nggak hanya dari sekolah atau universitas tapi ya karena udah dengan ada perkembangan teknologi ya dunia tuh di tangan kita kan dok ya. Jadi pentingnya untuk kita bisa terus meningkatkan pengetahuan kita dan kalau lingkungan ya itu tadi ya dok ya kita juga tahu saat ini kita ya ibaratnya lagi ada pandemi COVID-19, kita pakai masker, banyaknya sampah masker dan sebagainya. Terus isunya juga masuk lagi ke climate change dan itu semua yang nggak jauh-jauh dari sains dok. Itu jadi bikin aku yang semangat kalau oke aku nggak cuman bisa berhenti di lab tapi aku juga harus keluar dan aku bisa kontribusi apa di bidang-bidang itu tadi. Oke, apalagi sekarang di G20 juga Iya, isu climate change betul, jadi betul dong. perhatian ya. Ya transisi energi ya itu salah Mm-mm. satu dari pilar yang akan dibahas di G20 ya. Nanti ikut gak? Kalau ada undangannya ya dok. Mudah-mudahan diundang ya. Iya iya Dok. Mungkin sama dokter juga nanti. Oke, mudah-mudahan kita diundang nih ya Iya di iya siap. G20 ya. G20. Hopefully, hopefully. Hopefully ya. Hopefully. Oke, nah ini pertanyaan yang agak mendalam nih. Ya, oke. Siapa sih supporter terbesar dalam hidup Krisi? Supporter terbesar dalam hidup aku itu udah pasti keluarga, terutama orang tua. Apalagi papa dan mama ya. Kalau papa kebetulan papa juga lulus di bidang teknik industri ya dok ya. Jadi papaku selalu percaya kalau oke meskipun anaknya perempuan nih, tapi cobalah masuk di bidang STEM itu bukan bidang yang hanya laki-laki doang yang bisa gitu. Jadi papaku ya benar orang pertama yang memotivasi aku untuk bisa terjun di bidang STEM ini. Itu papa dan kalau mama mamaku kebetulan juga bekerja di tugas di luar dan yang mamaku selalu tekankan ke aku adalah bagaimana pentingnya itu kita memiliki mindset global atau bagaimana sih kita bisa berpikir sebagai kalau kita itu warga negara global juga. Jadi kalau kita tuh nggak cuman hidup di dalam lingkungan kita, tapi dunia itu luas sekali dan maka itu pentingnya untuk kita terus belajar, terus ingin tahu dan terus mengembangkan diri dan juga bagaimana bisa tetap rendah hati. Jadi nilai-nilai itulah yang makanya orang tuaku sangat support sekali untuk aku bisa ikut Putri Indonesia ini dengan membawa nilai-nilai tersebut itu dok. Memang ya orang tua tuh
Luar biasa ya. Luar biasa Boleh pastinya dong dong. kasih salam buat orang Halo tuanya? mama. Halonya langsung gitu. Halo mama papa. Iya dong. Makasih supportnya gitu ya. Iya, terima kasih. Oke. Ah, tadi kita udah tahu supporter terbesar. Kalau influencer terbesar, khususnya Besar. saintis mana sih yang Oke. banyak menginspirasi seorang Nici ini? Oke, kalau dari aku sendiri tentu saja Marie Curie ya dok ya, dan mungkin ibaratnya orang yang di luar bidang sains pun minimal pasti pernah mendengar Marie Curie. Jadi Marie Curie ini dia peneliti dan juga sudah mendapatkan Nobel di bidang kimia dan fisika. Jadi orang pertama, wanita pertama yang mendapatkan Nobel dan orang pertama yang mendapatkan Nobel di dua bidang tersebut. Jadi memang semangat Marie Curie dan konsistensinya di bidang sains ini yang benar-benar menyemangati aku hingga saat ini dok. Dan harapannya juga nanti bukan hanya the next Marie Curie, tapi ya siapalah yang bisa juga menjadi tokoh sains Indonesia. Itu satu kalau untuk secara global ya dok. Kalau Indonesia, mungkin dokter juga pernah dengar Karina Jo. Jadi dia researcher WNI, jadi orang Indonesia juga yang berkontribusi di vaksin yang COVID di Oxford dan mungkin terkenal juga beritanya. Jadi membuat vaksin dengan takaran sendok 2 sendok makan itu ya dok ya, 2 sendok makan sel. Dan yang aku jadi terinspirasi juga sih dok, kayak aduh keren banget dia benar-benar bisa kontribusi untuk bikin vaksin yang berarti melindungi kita sekarang ini. Ada loh perempuan Indonesia di situ. Jadi dua tokoh tersebut dok, yang secara global dan Indonesia. Jadi ada loh perempuan Indonesia yang jadi saintis di luar sana. Ada, ya. bisa gitu. Berikutnya Krisi Amin, jadi amin, amin dok. peneliti Amin, vaksin ya. amin, amin, amin. Oke, tadi kita udah bicara tentang Krisi dan aktivitas putar sains scientist gitu ya. Nah, kalau Krisi nih melihat Karang Taruna ya. Oke. Tadi kita kan baru ngobrol sedikit tentang Karang Taruna dan podcastnya Siap, siap, yang baru berusia sebentar, namun Iya. luar biasa ya, alhamdulillah ya. Akhirnya udah sempat- bertahun-tahun loh dok tadi benar-benar, soalnya benar udah siap banget lah Oke. podcastnya gitu. Nah, gimana sih tanggapan Krisi Oke. tentang Karang Taruna Banten? Ya. Nah, menurut aku Karang Taruna sendiri itu kan dia organisasi kepemudaan ya dok ya. Dan menurut aku ya ini nih udah ada nih wadahnya nih, ibaratnya kalau bahasa gaulnya lah, ini loh udah ada wadahnya loh, udah tinggal ikut aja di situ gitu kan. Jadi harapan aku ya Karang Taruna ini benar-benar bisa juga tanggap terhadap ya isu-isu terkini apa. Dan misalnya itu tadi dok, kalau misalnya isu atau masalah representasi perempuan di bidang sains. Kira-kira Karang Taruna misalnya ada program apa juga nih yang bisa mendukung ini, dan bagaimana Karang Taruna ini juga bisa tanggap terhadap isu-isu ya di luar kepemudaan juga ya dok ya, baik itu mungkin isu kesehatan, isu pendidikan, dan bagaimana Karang Taruna ini bisa terus menjadi wadah untuk pemuda berkontribusi di masyarakat. Gitu. Jadi tentang peran serta ya. Peran serta, Jadi betul. sekecil apapun tuh penting ya perannya. Betul, betul dok. Kadang mungkin kita ngerasa, oh kalau cuma kita sendiri, apa sih yang bisa dilakukan satu individu? Tapi satu individu kalau misalnya dikali 1000, yaitu dilakukan secara kolektif ya, aku yakin itu akan menjadi perubahan. Dan itu ya bisa lewat pemuda di Karang Taruna juga dong. Tuh sahabat-sahabat Karang Taruna, Putri Indonesia Banten aja bilang gabung Karang Taruna ya, jadi jangan lupa ya. Betul. Oke, kita tunggu ya partisipasinya. Oke, kalau Krisi sendiri melihat potensi pemuda khususnya di Banten ya, dalam hal bidang-bidang yang sifatnya multidisiplin, science, communication, dan juga culture, itu nanti seperti apa? Kebetulan dok terkait hal ini ya, jadi beberapa waktu lalu, mungkin bulan lalu, puji Tuhan aku dapat kesempatan juga untuk bisa bertemu langsung dengan Pak Wagub yang merupakan Ketua Karang Taruna Banten juga dok ya. Dan di situ ya kita ngobrol juga lah ya dok ya, dan salah satunya juga tentang sains dan bagaimana pesan dari Pak Wagub ini, bagaimana kita sebagai putri Indonesia bisa mengakselerasi atau menjadi katalis agar pemuda Banten itu juga bisa berprestasi. Dan itu juga berawal dari itu tadi dok. Jadi bagaimana sih kita bisa berprestasi di bidang apapun yang memang ya itu menjadi passion kita, yang menjadi motivasi kita. Dan itu multidisiplin ya, sesuai yang dokter bilang, bisa juga di bidang sains, mungkin di bidang olahraga, mungkin juga di bidang seni. Dan ya aku melihat bahkan dengan adanya Karang Taruna ini juga ya menjadi salah satu potensi di masa depan ya pemuda ini
kita bisa menjadi leader, kita bisa menjadi pemimpin dan pembawa perubahan. Dan harapannya adalah juga Karang Taruna ini juga bisa memfasilitasi lah Dok ya, kita untuk para pemuda dengan pemerintah. Karena menurut aku perlu ada juga kerjasama antara kita sebagai pemuda dan pemerintah. Karena pemerintah yang memang benar-benar bisa membuat kebijakan dan juga bagaimana ya kita ini pemuda bisa langsung menyuarakan ke pemerintah. Nah jadi ya lewat Karang Taruna inilah yang menjadi mediatornya juga. Oke, luar biasa ya. Tuh pesannya tadi ngena banget kimianya, katalis ya. Oh iya, pokoknya betul udah hafal banget lah, jadi nyambung banget ya Dok ya. Iya ya. Jadi katalis. Jadi untuk katalis ya. Sahabat-sahabat Karang Taruna, jadilah agen perubahan, jadilah katalis, Jadilah katalis. untuk Putri Indonesia Iya, Banten. jadi katalis. Benar, Dok. Oke, ini tanpa terasa waktu kita udah mau habis, tapi tentu saja ya, nggak mengurangi intisari dari pembicaraan Tentu kita saja. hari ini. Yang sangat tadi banyak sekali inspirasi-inspirasi yang muncul ya. Bahkan sebenarnya di meja ini kita jadi ngobrol tentang orang-orang yang menjadi Halo Dok. motivator-motivator yang luar biasa juga ya. Iya, setuju, Dok. Yang mungkin orang belum banyak tahu gitu, Betul. atau orang menganggapnya oh itu nerd ya. Iya. Tapi Scientist itu ya tuh Dok nerd ya, ya. biasanya kalau kita Mm-mm. yang apa ya kelihatannya belajar terus ya pasti mungkin ada yang lihatnya kayak ih apaan sih belajar terus misalnya Iya, kayak gitu-gitu betul. kan. Tapi ya memang harus dari kita juga Mm-mm. menyemangati diri kita dan ya berprestasi aja. Kita berprestasi dan kita fokus dan konsisten untuk ya melakukan yang terbaik di bidang kita. Gitu ya Dok ya yang penting ya. Oke, nah bisa kasih pesan-pesan nggak buat sahabat-sahabat Karang Taruna nih? Utamanya pemuda-pemuda, pemudi juga ya. Pemuda-pemudi ya Dok ya. Pemuda-pemudi nih, eh gimana supaya berprestasi seperti Krisi saat Oke. ini? Tadi kalau dokter bilang berprestasi seperti Krisi, mungkin kalau boleh aku ralat, jangan berprestasi seperti Krisi. Boleh belajar dari Krisi, tapi jadilah versi terbaik diri kalian sendiri. Karena itu ya pentingnya adalah itu semua mulai dari kepercayaan diri kita masing-masing. Kalau kita percaya dengan diri kita, apapun tantangan, apapun rintangan, ataupun perkataan yang mungkin bisa menjatuhkan kita, tapi kita adalah orang pertama yang paling tahu diri kita sendiri. Jadi investasi terbaik adalah di diri kalian, karena kalian adalah aset terbaik di dalam hidup kalian. Terima kasih. Wah, luar biasa. Oke ya. Sekarang saya mau kasih pesan-pesan dulu buat sahabat Karang Taruna. Jangan lupa vote for Krisi Francisca ya. Boleh dibuka di websitenya putri-indonesia.com ya. Di situ bisa langsung klik ya. Tuh, bisa langsung cari. Bisa Krisi. langsung dicari Krisi dari Banten ya. Oke, Banten 1. Banten 1. Jadi jangan lupa kasih vote-nya karena sebentar lagi nanti Iya, sudah mau masuk ke final ya. final sebentar lagi. Oke. Nah, saya kan udah vote for Krisi, sorry. Nah, sekarang gantian Krisi vote dong buat podcastnya Karang Taruna. Boleh Oke. kasih pesan dong buat teman-teman ya. Boleh. Untuk teman-teman Karang Taruna, jangan lupa untuk subscribe karena tentu saja tiap minggu ya Dok ya, atau tiap minggu ada. Tiap minggu. Tiap minggunya akan ada video-video yang tentu saja akan memotivasi, memberikan inspirasi untuk teman-teman semua. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube Karang Taruna. Oke. Baik, dengan demikian ya, tadi pesan-pesannya udah ngena banget ya. Udah dalam hati tuh udah langsung teringat, wah ini Krisi ini ya, representasi seorang perempuan Banten dan juga seorang saintis ya. Oke, baik teman-teman sahabat-sahabat Karang Taruna, dengan demikian berakhirlah ya bincang-bincang kita yang seru banget nih. Ya, seru banget dengan narasumber kita Putri Indonesia Banten 1 2022 Krisi Francisca Olivia Rugian ya. Tentunya semoga apa yang dilakukan oleh Krisi ya dapat memberikan inspirasi dan juga motivasi untuk kita semua, khususnya para pemuda dan pemudi di Provinsi Banten dan juga di seluruh Indonesia. Amin. Baik ya, tadi udah dipesenin sama Putri Indonesia Banten 1 loh. Jangan lupa like, share, and subscribe
channel Karang Taruna Provinsi Banten ya, supaya nggak ketinggalan podcast yang banyak sekali berisi narasumber yang sangat inspiratif ya. Akhir kata, saya Baiti Adhayati undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahatva Yoda.